Kolibri merupakan spesies burung terkecil di dunia dengan panjang hanya sekitar 6,4 cm. Tubuh mereka yang mungil dibalut dengan sekitar 1000 bulu yang tampak gemerlap dan dapat memancarkan sinar warna-warni yang dapat berubah saat bergerak, layaknya minyak pada air. Dengan tubuhnya yang kecil, kolibri adalah penerbang andal dengan gerakan sayap yang sangat cepat, bahkan melampaui kecepatan terbang pesawat ulang-alik. Kolibri dapat mengepakkan sayapnya antara 70 hingga 200 kepakan per detik dan mencapai kecepatan hingga 60 mil per jam. Peneliti dari Universitas California melakukan pengamatan terhadap burung kolibri guna mengukur kecepatan terbang mereka. Dalam pengamatan tersebut, peneliti mengambil gambar menggunakan kamera super cepat sehingga bisa menangkap setiap gerakan burung kolibri. Dan hasilnya, dalam setiap detik, dia mendapatkan 500 gambar yang berbeda. Kolibri dapat mencapai kecepatan seperti itu karena otot sayap mereka membentuk 25% dari total berat badannya. Persentase ini jauh lebih tinggi dibandingkan spesies burung lain yang memiliki otot sayap sebesar 10% dari total berat badan mereka. Semua otot sayap itu menjadikan burung kolibri sangat kuat di udara. Tidak hanya itu, berkat bola dan soket unik pada bahu mereka, burung kolibri dapat menggerakkan sayap 180 derajat ke segala arah, bahkan ke belakang. Kemampuan ini menjadikan burung kolibri sebagai satu-satunya burung yang dapat terbang ke belakang. Saat melayang, sayap burung kolibri berputar dalam pola angka 8 dan membentuk pola oval ketika mereka sedang terbang. Kemampuan ini memberi sayap mereka daya angkat ekstra dan memungkinkan burung kolibri untuk mengubah arah dengan cepat serta mudah. Karena kemampuan terbang yang sangat cepat, kolibri membutuhkan tenaga yang cukup besar untuk mendapatkan energi yang juga besar. Itulah sebabnya metabolisme burung mungil ini 2 kali jauh lebih cepat daripada hewan lain di muka bumi. Bahkan 100 kali lebih cepat dibandingkan metabolisme gajah atau 77 kali lebih cepat dari metabolisme manusia. Untuk memicu metabolisme tubuhnya yang sangat cepat, kolibri membutuhkan asupan makanan berkalori tinggi, seperti nektar atau bagian inti sari bunga yang dapat mereka isap menggunakan paruhnya. Kolibri memakan nektar dengan kadar 12 kali berat tubuhnya setiap hari. Spesies kolibri berparuh panjang mendapatkan makanannya dengan cara mengisap madu seperti biasa. Sedangkan untuk spesies lain, mereka akan mengebor sebuah lubang menembus pangkal bunga untuk kemudian menyisipkan paruhnya ke dalam lubang tersebut. Kolibri adalah spesies yang mudah kelaparan, sehingga membutuhkan makan berkali-kali setiap hari. Keadaan selalu lapar karena mereka membakar banyak energi begitu cepat sehingga mereka harus makan setiap 10 hingga 15 menit. Jika tidak demikian, mereka akan mati. Nektar
adalah sumber makanan penting bagi mereka. Tetapi nektar saja tidak menyediakan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh kolibri. Karena itu, mereka juga memakan serangga kecil untuk protein. Pada malam hari, metabolisme burung kolibri melambat menjadi torpor, sehingga kolibri butuh makan lebih sedikit daripada yang dilakukannya di siang hari. Terdapat lebih dari 325 spesies burung kolibri yang sebagian besarnya tersebar di Amerika Utara dan Selatan. Salah satu spesies paling unik dari burung mungil ini adalah kolibri paruh pedang atau swordbill. Burung ini memiliki paruh terpanjang di dunia jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Bahkan, inilah satu-satunya burung di dunia yang terkadang memiliki paruh lebih panjang dari tubuhnya. Dengan paruh panjangnya, kolibri harus merawat dirinya menggunakan kaki. Mereka juga harus bertengger dengan kepala dimiringkan ke atas agar bisa tetap berdiri seimbang. Namun keuntungannya, mereka dapat memakan mahkota bunga dengan paruhnya serta mencapai nektar yang tidak dapat dijangkau oleh spesies kolibri lain. Kolibri termasuk jenis hewan teritorial, terutama jika berkenaan dengan sumber makanannya. Kolibri akan menukik ke bawah dan menyerang burung kolibri lain yang masuk ke ruang pribadinya. Kolibri juga mengusir burung, serangga, dan bahkan mamalia lain yang terlalu dekat dengan area makan mereka. Perilaku ini mungkin karena kolibri membutuhkan banyak energi untuk menjaga metabolisme tubuh mereka. Dan kolibri tidak mampu berbagi makanan dengan siapapun. Jantan adalah yang paling teritorial karena mereka berusaha melindungi pasangan dan daerah bersarang mereka. Karena sifat teritorialnya tersebut, kolibri biasanya membangun sarang mereka di lokasi terlindung di dekat sumber makanan. Pohon-pohon yang terisolasi, semak-semak, dan struktur seperti geladak tertutup adalah beberapa contoh tempat bersarang yang umum digunakan oleh kolibri. Dalam membangun sarang, kolibri suka mencuri sutra dari jaring laba-laba. Kolibri menggunakan jaring lengket laba-laba untuk membangun sarangnya. Betina akan melapisi sarangnya dengan sutra lengket yang membantu menjaga telur tetap aman dan terlindungi. Selain sutra, kolibri juga menggunakan bahan lain untuk membangun sarang, termasuk daun, kulit kayu, rumput, dan ranting. Burung kolibri betina menenun bahan-bahan ini untuk menciptakan rumah yang lembut dan nyaman untuk telurnya. Sarang burung kolibri hanya berdiameter 1 inci atau lebih. Ukurannya yang kecil memudahkan burung kolibri untuk terbang ke sumber makanan dan memberi makan anak-anak mereka dengan cepat.